salah satu abwabin yadkhulu minha syaitan 'alal 'abdi. Ada 3 pintu di mana syaitan itu masuk ya ke dalam hati seorang hamba, dalam pikiran seorang hamba, ya, dalam perasaan seorang hamba. Yang pertama adalah al-ghaflatu. Ghaflah ini lalai, ya. At-taksir fil amal. Taksir fil amal, lalai dari itu apa? At-taksir. At-taksir itu artinya asal katanya pendek, qasir. Ya, artinya tidak sempurna melaksanakan tugas. Ya, itu namanya lalai. Al-ghaflah at-taksir fil amal. Jika seseorang sudah terbiasa lalai menjalankan kewajiban-kewajiban, maka itu menjadi pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam dirinya, ya, dan bisa tergoda oleh rayuan, bujukan, ya, dari syaitan. Jadi pertama adalah al-ghaflah at-taksir fil amal, yaitu tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, dengan sempurna. Itu yang disebut dengan al-ghaflah. Yang kedua adalah wasyahwah, dan nafsu. Salah satu musuh kita adalah nafsu, ya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya nafsu ini senantiasa mendorong kita untuk melakukan dosa atau kejahatan-kejahatan. Kalau nafsu tidak bisa dikalahkan, maka nafsulah yang akan mengalahkan kita. Sebabnya banyak orang, ya, terjerumus dalam lembah dosa karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, seharusnya kitalah yang menjadi raja terhadap hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang menjadi raja atas diri kita. Kemudian yang ketiga adalah wal ghadab, yaitu marah. Ya, itu ya, sifat marah. Ya, kita harus berusaha menjaga emosi untuk tidak melampiaskan rasa marah itu berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh marah, boleh marah itu, tetapi marah yang terkendali, ya, marah yang bisa membawa kita kepada ketenangan dan bisa mengatur, ya, pikiran, mengatur emosi dan lain sebagainya. Nah, jadi jika yang 3 ini bisa kita jaga, bisa kita pelihara dalam kehidupan, insya Allah, ya, kehidupan kita akan diliputi ketenangan, kedamaian, kebaikan, ya. Nah, jadi ini kata Ibnu Qayyim, ya, salah satu abwabin yadkhulu minha syaitan 'alal 'abdi. Jadi ada 3 pintu jalur masuknya syaitan, iblis bisa menghancurkan diri kita, ya, dengan rayuannya, bujukannya, bisikannya yang senantiasa mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Ya, jadi al-ghaflah, lalai, wasyahwah, dan dorongan nafsu yang tidak adalah amarah yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan dalam hadis dikatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat menjatuhkan orang, kuat bergulat misalkan, kuat smackdown misalkan, ya. Jadi bukan itu yang dinamakan kuat. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa menjatuhkan orang dengan begitu cepat, misalkan dengan tangannya, dengan tenaganya. Itu bukan orang kuat. Yang namanya kuat itu innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Itulah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Itulah yang dinamakan kuat, ya, versi Rasulullah. Orang yang bisa mampu menjaga emosinya, ya, menjaga emosinya, menjaga amarahnya dengan baik. Itu Ibnu Qayyim. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi ini untuk murid, ya, tapi bisa disampaikan nanti oleh bapak gurunya sebagai motivasi. Ada juga nanti ini untuk guru, ya, tapi bukan dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, man istakhaffa bi ustadzihi, siapa yang menganggap remeh itu ustadznya, gurunya, ya. Kalau
kepada murid yang menganggap enteng, merah, remeh ustadznya, ustazahnya, maka ibtalallahu bi thalathati asya. Dia akan diuji oleh Allah dengan 3 sesuatu, ya. Pertama, nasya ma hafizah. Dia akan mudah lupa apa yang dia sudah hafal. Apa yang sudah ia paham dari bapak ibu gurunya, yaitu dengan mudah dilupakan. Itu akibat daripada seorang murid yang meremehkan atau menganggap enteng gurunya, ya. Nah, disinilah peran bapak ibu guru untuk bagaimana membentuk watak daripada siswa tersebut agar benar-benar menghormati bapak ibu guru sebagai orang yang memberikan ilmu kepada mereka sehingga ilmunya itu berkah. Nah, ini tugas bapak ibu guru. Nah, jadi bagaimana mengkondisikan, ya, bagaimana menguasai anak-anak kita sehingga mereka itu benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan sampai ya termasuk di dalam apa yang disampaikan ini. Jadi man istakhaffa bi ustadhi ibtalahu Allahu bi thalathati asya. Nasya ma hafizah. Jadi dia akan melupakan apa yang sudah kuat di dalam mindsetnya, di dalam pikirannya, ya, cepat sekali dilupakan, ya. Yang kedua, ukila lisanuhu. Apa namanya, ini lidahnya ini kaku, nggak bisa, nanti dia nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya, dia tidak bisa bicara, maksudnya tidak bisa bicara, ngomongnya itu bisa tidak jelas, ngawur, begitulah, ya, itu akibat. Udah yang ketiga, waftaqara fi akhirih, dia bisa miskin, bisa sengsara juga di akhirat, ya, bisa rugi. Mengapa demikian? Bukan karena zat guru itu. Di sini seakan-akan dia meremehkan ilmu. Guru itu kan punya ilmu, punya kemampuan. Jadi anak itu seakan-akan dia meremehkan ilmu yang dimiliki, yang kebetulan dititipkan oleh Allah melalui para ibu guru. Itulah sebabnya kata Imam Syafi'i, dia bisa miskin, bisa rugi di akhirat. Waftaqara di akhirat ini. Jadi dia bisa fakir, bisa sangat rugi, bisa sangat tidak beruntung dalam kehidupan akhirat. Ya, ini ilmu. Ya, soalnya ilmu. Ya, ilmu inilah hakikatnya. Jadi ilmu yang ada pada bapak ibu guru, ya, ini itu yang seharusnya dihormati. Ya, nah, begitu. Pak Bapak Dewan, ya, maksudnya. Nah, jadi guru, ya, Allah berikan kemampuan pada dirinya untuk disampaikan kepada muridnya. Tetapi muridnya mungkin ada yang menganggap enteng, menganggap remeh, bahkan mengolok-olok bapak ibu gurunya. Inilah. Jadi hakikatnya dia meremehkan ilmu itu pada dasarnya, ya. Nah. Waqala al-hukama, dan juga ada seorang, ya, hukama itu ya ahli bukan ahli hukum. Ya, cendekiawan. Nah, itu kata guru bahasa Arab, ya. Cendekiawan, para ahli ilmu, ya. Man istakhaffa bi wazifatihi hukima bi itqanil amal, bi ghairi itqanil amal. Siapa yang menganggap remeh, ya, kewajibannya, maka dia akan dihukum dengan ketiadaan itqan, ketiadaan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajibannya. Kalau ada orang yang biasa misalkan meninggalkan kewajiban sholat, nah, lama-lama dia akan sholat tapi tidak itqan, tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Jadi sekedar gugur kewajiban. Jadi siapa yang menganggap remeh kewajibannya, wazifah, tugas kewajibannya, apakah itu ibadah, apakah itu termasuk juga mengajar, belajar, dan lain sebagainya, maka dia akan dihukum nanti dengan apabila ia mengerjakannya bisa jadi tidak benar, bisa jadi tidak sungguh-sungguh. Nah, itu namanya bighairi itqan. Itqan itu pasti benar, sungguh. Kalau orang kerja itu ulet, nah itu ya benar. Wakada ayat takiro, ya, bisa jadi juga nanti dia akan miskin. Wakada ayat takir. Pengertian miskin ini bukan hanya miskin harta, miskin
ya materi, tapi bisa juga miskin pikiran, miskin ilmu, miskin segala-galanya, tidak ada perasaan dan lain sebagainya. Waqtalahu bi'adami barakati hayati, dan juga dia akan diuji dengan ketiadaan keberkahan hidup. Ini keberkahan hidup. Nah, ini akibat daripada orang yang melalaikan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi luar biasa nasihat, ungkapan-ungkapan yang perlu kita jadikan pelajaran renungan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik, ya. Kemudian yang terakhir, ya, Rasulullah mengatakan kadal muallimu ayyakuna rasulah. Hampir-hampir guru itu sama dengan rasul. Ya, itu ya, hampir. Itulah kedudukan mulia seorang guru. Ya, makanya jadi ada hubungannya yang tadi. Tentu mengerjakan tugas dan kewajiban dengan baik, dengan benar, ya. Jangan sampai di SMS terus. Ya. Jadi kedudukan Bapak Ibu guru itu adalah luar biasa, hampir setara dengan rasul. Oleh karena itu, orang yang misalkan berada dalam keadaan menuntut ilmu lalu datang ajarnya, maka ia tidak ada bedanya dengan Nabi kecuali derajat kenabian saja. Manja'ahu ajaluhu wa huwa fi talabil ilm laisa bainahu wa bainan nabi illa darajatun nubuwah. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang ajalnya saat ia belajar, mengajar, maka tidak ada bedanya dia dengan rasul, kecuali itu ada derajat kenabian itu saja. Ini kedudukan sangat luar biasa, ya, guru itu, ya, penyelamat guru ini, ya, pembimbing, pendidik yang bisa membuat anak itu mengerti agamanya, paham agamanya, sehingga ia berada dalam jalur yang benar. Itulah makanya kedudukan Bapak Ibu guru itu mulia di sisi Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran Al-Mujadalah itu apa katanya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Baik, itulah sekedar mungkin sedikit renungan bagi kita, ya, renungan pagi.